Di balik kerasnya kehidupan sebagai tenaga kerja wanita, TKW, seorang janda cantik bernama Aisyah menemukan mukjizat yang mengubah hidupnya. Dia datang ke Arab Saudi dengan harapan memberi kehidupan lebih baik bagi anaknya di kampung. Namun, takdir membawanya ke dalam kisah yang penuh air mata, ketulusan, dan kejutan luar biasa. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Ia adalah seorang janda muda berusia 27 tahun dengan paras yang cantik dan hati yang lembut. Suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat bekerja sebagai buruh bangunan, meninggalkan Aisyah dan anak semata wayangnya, Ilham, yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan setelah kepergian suaminya menjadi sangat berat. Setiap hari, ia harus berjuang menghidupi anaknya dengan bekerja serabutan, mulai dari menjadi buruh cuci, pembantu rumah tangga, hingga berjualan makanan kecil di pasar. Namun, penghasilan itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat malam tiba, Aisyah kerap menatap langit dari jendela rumah kecilnya yang mulai rapuh dimakan usia. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku dan Ilham harus hidup seperti ini? Air matanya sering jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, ingin melihatnya bersekolah dengan layak, ingin melihatnya tumbuh tanpa kekurangan. Itulah yang akhirnya mendorong Aisyah untuk mengambil keputusan berat, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Saat itu, satu-satunya pilihan yang ada adalah bekerja di Arab Saudi. Dengan tekad yang kuat, ia mendaftarkan diri ke agen tenaga kerja meski hatinya diliputi kecemasan. Berpisah dengan Ilham adalah hal yang paling ia takutkan, tetapi demi masa depan anaknya, ia harus kuat. Ketika hari keberangkatan tiba, Aisyah memeluk Ilham erat-erat, mencium rambutnya yang masih halus, dan berbisik di telinganya, "Ibu pergi untuk mencari rezeki, Nak. Ibu janji akan pulang membawa kebahagiaan untukmu." Dengan berlinang air mata, ia melangkah menuju pesawat yang akan membawanya ke tanah asing, tanpa tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, siapa sangka bahwa di negeri yang jauh itu, nasib akan membawanya ke dalam kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di Arab Saudi, Aisyah sempat merasa seperti berada di dunia lain. Gedung-gedung tinggi menjulang, orang-orang mengenakan pakaian khas Timur Tengah, dan bahasa yang terdengar asing di telinganya. Namun, ia tidak punya waktu untuk mengagumi suasana. Setelah melalui serangkaian proses administratif, ia akhirnya ditempatkan di rumah majikan barunya, bukan rumah biasa, melainkan istana megah milik seorang sultan ternama di kota Riyadh. Saat pertama kali melangkah masuk ke dalam istana itu, Aisyah tak bisa menahan rasa kagumnya. Lantai marmer berkilau, lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit tinggi, dan taman dengan air mancur yang membuatnya merasa seperti berada di dalam dongeng. Tetapi, di balik keindahan itu, ada rasa takut yang menyelinap di hatinya. Ia hanya seorang wanita sederhana dari desa kecil, dan kini ia harus bekerja di lingkungan keluarga kerajaan. Ia segera diperkenalkan kepada penghuni istana, termasuk sultan, istrinya, dan anak-anak mereka. Aisyah mendapat tugas khusus, mengurus putra bungsu sultan, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Pangeran Khalid. Tugas ini terdengar mudah, tetapi ada satu masalah besar. Pangeran Khalid terkenal sebagai anak yang manja, pemarah, dan sulit diatur. Para pengasuh sebelumnya bahkan banyak yang menyerah dan memilih pergi. Sejak hari pertama, Aisyah sudah bisa merasakan tantangan yang menantinya. Setiap kali ia mencoba mendekati Khalid, bocah itu selalu menjerit, menangis, atau melempar benda ke arahnya. Ia bahkan pernah menyiramkan segelas jus ke pakaian Aisyah hanya karena tidak mau didekati. Aisyah hanya bisa menarik napas dalam dan mengingat tujuan awalnya, demi Ilham, ia harus bertahan. Tapi ia tidak tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Aisyah di istana penuh dengan ujian kesabaran. Setiap pagi, ia harus menghadapi Khalid yang selalu menolak makan, menolak mandi, dan menjerit setiap kali ia mencoba mendekat. Pangeran kecil itu tampaknya tidak suka dengan kehadiran pengasuh baru. Ia sering menendang mainannya ke arah Aisyah, menumpahkan makanan dengan sengaja, dan bahkan menangis histeris hanya karena Aisyah menyapanya. "Aku tidak suka kamu," teriak Khalid suatu pagi, saat Aisyah mencoba membantunya mengenakan pakaian.
Aisyah hanya tersenyum lembut, meski hatinya mulai goyah. Ia ingat dengan Ilham di rumah. Bagaimana kalau Ilham juga bersikap seperti ini kepada orang lain? Pikiran itu membuatnya semakin tekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa Khalid masih kecil, mungkin ia hanya merasa kesepian atau butuh perhatian lebih. Namun, para pelayan di istana mulai membicarakan Aisyah. Dia tidak akan bertahan lama, bisik salah satu pelayan senior kepada temannya. Tidak ada yang bisa menghadapi Pangeran Khalid lebih dari sebulan. Aisyah mendengar semua itu, tetapi ia memilih diam. Ia tidak akan menyerah semudah itu. Malam itu, ketika ia sedang membersihkan kamar Khalid, ia melihat sebuah foto di meja kecil, foto Khalid bersama ibunya. Mata Aisyah menatap gambar itu dengan penuh pemahaman. Mungkin ini masalahnya. Tapi sebelum Aisyah sempat memikirkan lebih jauh, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Malam itu, istana mendadak gempar. Suhu tubuh Khalid naik drastis, wajahnya pucat, dan ia terus menggigil. Para dokter istana segera dipanggil, tetapi meskipun mereka telah memberikan obat, demamnya tidak kunjung turun. Sang ratu, Laila, hampir menangis melihat kondisi putranya. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya Sultan dengan nada khawatir. "Ini mungkin infeksi virus, tapi kami tidak bisa memastikan," jawab dokter dengan ekspresi serius. "Kami sudah memberikan obat, tapi dia masih menolak makan dan minum." Aisyah yang berada di sudut ruangan melihat semuanya. Hatinya terasa sakit melihat anak kecil itu terbaring lemah di ranjang megahnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan duduk di samping tempat tidur Khalid. Ia menatap wajah mungil itu dan, dengan lembut, mengelus dahinya. "Khalid, ayo minum sedikit air, nak," bisiknya. Tak disangka, Khalid yang sebelumnya menolak semua orang, membuka matanya perlahan dan menatap Aisyah. Tangannya yang kecil terangkat, mencoba menggenggam jemari Aisyah. Ratu Laila terkejut melihat putranya yang selama ini sulit didekati, kini mau menerima sentuhan wanita sederhana ini. Sultan dan Ratu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang mampu membuat anak mereka merasa nyaman di saat seperti ini. Tetapi apakah Aisyah benar-benar bisa menyembuhkan Pangeran Khalid? Malam itu, di dalam kamar yang megah dengan tirai sutra keemasan, suara nafas Khalid terdengar lemah. Wajahnya masih pucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya menggigil meskipun ia telah diselimuti dengan kain terhangat yang ada di istana. Ratu Laila duduk di sisi tempat tidur dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangan putranya yang kecil. Sementara itu, Sultan berdiri tak jauh, menyaksikan putra kesayangannya dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Para dokter sudah melakukan segala yang mereka bisa, tetapi kondisi Khalid tidak kunjung membaik. Di sudut ruangan, Aisyah berdiri diam, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang bergetar. Ia tahu bagaimana rasanya melihat seorang anak jatuh sakit. Ilham, putranya, juga pernah mengalami demam tinggi seperti ini ketika ia masih bayi. Saat itu, Aisyah menghabiskan malam-malam panjang dengan memeluknya erat, membisikkannya doa, dan menenangkannya hingga akhirnya ia sembuh. Ia tak bisa menahan perasaan iba melihat Khalid dalam kondisi seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Aisyah perlahan mendekat. Dengan hati-hati, ia duduk di samping ranjang Khalid dan menyentuh dahinya dengan penuh kelembutan. Kulitnya terasa panas, tetapi sentuhan tangan Aisyah tampaknya membawa sedikit ketenangan bagi bocah itu. Ia mengerang pelan, lalu membuka mata dalam keadaan setengah sadar. "Jangan pergi," suara kecilnya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Ratu Laila yang menyaksikan hal itu langsung menatap Aisyah dengan penuh harap. Selama ini, tidak ada satupun pelayan yang mampu menenangkan Khalid di saat-saat seperti ini. Namun, hanya dengan sentuhan seorang wanita sederhana ini, anaknya tampak sedikit lebih tenang. Apa yang membuat Aisyah begitu istimewa? Tapi bisakah ketulusan seorang ibu benar-benar mengalahkan penyakit yang sedang menyerang tubuh seorang pangeran? Aisyah menatap mata Khalid yang mulai berkaca-kaca, seperti seorang anak yang merindukan ibunya. Perlahan, ia mengelus rambutnya yang lembut, sementara ingatannya melayang ke masa lalu. Ia ingat malam-malam ketika Ilham sakit, bagaimana ia selalu membisikkan lagu-lagu pengantar tidur sambil mengelus kening anaknya hingga akhirnya tertidur. Mungkin, Khalid hanya butuh kasih sayang yang sama. Dengan hati-hati, ia mengambil kain kecil, mencelupkannya ke dalam air hangat,
lalu mengompres dahi Khalid dengan penuh kelembutan. Bocah itu tampaknya merasa lebih nyaman, karena tubuhnya yang sebelumnya menegang perlahan mulai rileks. "Kau harus kuat, nak," bisiknya, nyaris tak terdengar. Sultan dan Ratu Laila hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ratu Laila menghapus air mata yang hampir jatuh, sementara Sultan berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, mengamati setiap gerakan Aisyah dengan tatapan penuh tanda tanya. Bagaimana bisa seorang wanita asing, seorang pembantu dari negeri jauh, memiliki ikatan emosional yang begitu kuat dengan putranya? Waktu berlalu, dan Aisyah tetap di sisi Khalid. Ia tidak peduli bahwa ini adalah tengah malam, bahwa tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Satu-satunya yang ia pedulikan adalah memastikan bahwa bocah kecil ini merasa aman. "Kau tahu, di Indonesia, ada banyak anak kecil yang suka bermain di sawah," ujarnya pelan. "Mereka berlarian, tertawa, dan menangkap kupu-kupu. Jika kau cepat sembuh, mungkin suatu hari kau bisa melihatnya sendiri." Sebuah keajaiban kecil terjadi. Khalid, yang sejak tadi diam dan pucat, menarik napas lebih dalam dan sedikit menggerakkan bibirnya. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, ia ingin mendengar lebih banyak cerita dari Aisyah. Namun, apakah sentuhan kasih sayang saja cukup untuk menyembuhkan seorang anak yang sedang sakit parah? Malam berganti pagi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Khalid tertidur dengan lebih tenang. Ratu Laila yang menyadari hal itu merasa begitu lega, tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ketika Khalid bangun, ia langsung mencari Aisyah. "Mana pengasuhku?" tanyanya dengan suara lemah. Para pelayan saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Biasanya, Khalid akan menjerit dan menolak siapapun yang mencoba mendekatinya, tetapi kini ia meminta kehadiran Aisyah. Ratu Laila memandangi putranya dengan mata berbinar, lalu dengan cepat menyuruh seorang pelayan untuk memanggil Aisyah. Ketika Aisyah masuk ke dalam kamar, Khalid mengangkat tangannya yang kecil, seolah meminta pelukan. Ratu Laila menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aisyah, dengan penuh kasih sayang, mendekat dan menggenggam tangan Khalid. "Apa kau sudah merasa lebih baik, nak?" tanyanya lembut. Khalid mengangguk pelan. "Jangan pergi," pintanya dengan suara hampir berbisik. Di sudut ruangan, Sultan menyaksikan semuanya dengan penuh perhatian. Hatinya yang biasanya tegas dan dingin kini mulai luluh. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Aisyah. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan emas atau kekayaan. Tapi apakah hubungan ini hanya sebatas rasa nyaman, ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Ratu Laila tidak bisa menahan air matanya. Ia berusaha menyembunyikannya, tetapi perasaan haru yang begitu besar membuatnya sulit untuk menahan diri. Terima kasih sudah merawat putraku," ucapnya dengan suara bergetar. Aisyah tersenyum lembut. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu." Kata-kata itu menusuk hati Ratu Laila. Ia seorang ratu, seorang ibu dari keluarga kerajaan, tetapi di tengah semua kemewahan ini, ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, waktu untuk Khalid. Kesibukannya sebagai permaisuri telah membuatnya jarang benar-benar hadir untuk putranya sendiri. Sultan yang berdiri di sudut ruangan memperhatikan semuanya dengan ekspresi serius. Ia telah melihat banyak orang datang dan pergi dalam hidupnya, tetapi Aisyah adalah sesuatu yang berbeda. Namun, apakah ketulusan ini akan cukup untuk mengubah nasib Aisyah? Hari-hari berlalu, dan Khalid semakin membaik. Tidak hanya kesehatannya yang pulih, tetapi sikapnya pun mulai berubah. Ia tidak lagi tantrum seperti dulu, dan bahkan mulai lebih ceria. Ia tersenyum lebih sering, tertawa ketika Aisyah bercerita, dan untuk pertama kalinya, ia mulai belajar berbagi dengan pelayan lainnya. Sultan memperhatikan perubahan ini dengan penuh keheranan. Ia adalah pria yang telah hidup dengan aturan dan ketegasan selama bertahun-tahun. Namun, kini ia melihat putranya berubah karena seorang wanita sederhana. Suatu malam, ia memanggil Aisyah ke ruangannya. Dengan suara berat, ia bertanya, "Apa yang telah kau lakukan kepada putraku?" Aisyah menundukkan kepala dengan hormat. "Saya hanya merawatnya dengan hati, tuanku." Sultan terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa begitu dalam. Tapi apakah ini berarti Aisyah akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Sultan masih terdiam,
menatap Aisyah dengan tatapan penuh tanda tanya. Kata-kata wanita sederhana ini begitu dalam, begitu jujur, dan, anehnya, begitu menyentuh hatinya. Saya hanya merawatnya dengan hati, ucapnya tadi, dan itu bukan sekadar kata-kata. Sultan melihat sendiri bagaimana Aisyah memperlakukan Khalid bukan sebagai seorang pangeran, bukan sebagai anak majikan, tetapi sebagai seorang anak yang membutuhkan kasih sayang. Sebelumnya, tak ada satupun pengasuh yang bisa bertahan lebih dari sebulan di istana. Mereka selalu menyerah karena tingkah Khalid yang keras kepala. Tapi Aisyah, ia berbeda. Ia tidak menyerah, tidak mengeluh, dan bahkan merawat Khalid dengan ketulusan yang begitu nyata. Sultan menghela napas dalam-dalam. "Kau ingin tetap di sini lebih lama?" tanyanya, mencoba menekan rasa penasaran dalam hatinya. Aisyah menundukkan kepala dengan sopan. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, tuanku. Jika saya bisa membantu, maka itu adalah kehormatan bagi saya." Sultan mengangguk pelan. Entah kenapa, ada sesuatu dalam diri Aisyah yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Tapi apakah perasaan itu hanya sebatas rasa kagum terhadap pengabdian seorang pelayan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh tanpa ia sadari? Namun, sebelum Sultan sempat menyadari jawabannya, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, dan perubahan Khalid semakin terlihat jelas. Ia kini lebih ceria, lebih banyak tersenyum, dan yang paling mengejutkan semua orang, ia mulai belajar berinteraksi dengan pelayan lain. Sebelumnya, ia adalah anak yang sulit dijangkau, selalu marah dan menolak kehadiran orang-orang baru. Namun kini, setiap pagi, ia mencari Aisyah dan memintanya untuk menemaninya bermain di taman istana. "Aku ingin dengar cerita lagi," pinta Khalid suatu pagi, saat Aisyah sedang melipat pakaian di kamarnya. Aisyah tersenyum. "Cerita tentang apa kali ini?" Khalid merenung sejenak, lalu menjawab, "Cerita tentang ibumu dan Ilham." Aisyah terkejut. Ia tidak pernah membicarakan keluarganya secara langsung kepada Khalid, tetapi bocah itu rupanya menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Dengan lembut, Aisyah duduk di sampingnya dan mulai bercerita tentang kehidupannya di Indonesia. Ketika ia menceritakan bagaimana ia dulu sering menggendong Ilham yang sakit, wajah Khalid tiba-tiba menjadi muram. "Ibuku tidak pernah menggendongku," gumamnya pelan. Aisyah menatapnya dengan penuh empati. Ia tahu bahwa Ratu Laila sangat mencintai putranya, tetapi kesibukannya sebagai permaisuri membuatnya jarang bisa memberikan perhatian langsung. Khalid semakin dekat dengan Aisyah, tapi apakah ini akan membawa masalah bagi wanita sederhana ini? Tidak semua orang di istana senang dengan kehadiran Aisyah. Para pelayan senior mulai melihatnya sebagai ancaman. Bagaimana mungkin seorang pembantu biasa dari Indonesia bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari keluarga kerajaan? Mengapa Khalid lebih memilihnya dibandingkan pengasuh-pengasuh sebelumnya yang jauh lebih berpengalaman? Bisikan-bisikan iri mulai terdengar di seluruh istana. "Aku dengar Sultan mulai memperhatikannya," ujar salah satu pelayan perempuan kepada temannya. "Apa dia akan menjadi selir baru?" Gosip seperti itu menyebar dengan cepat, dan akhirnya sampai ke telinga Ratu Laila. Permaisuri yang sebelumnya begitu terharu dengan kebaikan Aisyah, kini mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Apakah benar suaminya mulai memperhatikan wanita ini lebih dari sekadar seorang pelayan? Sementara itu, Aisyah sendiri tidak menyadari adanya omongan-omongan tersebut. Baginya, yang terpenting adalah memastikan Khalid tumbuh dengan sehat dan bahagia. Namun, tanpa ia sadari, perubahan sikap orang-orang di sekelilingnya mulai terasa. Beberapa pelayan kini menjauhinya, ada yang mulai memperlakukannya dengan dingin, dan bahkan ada yang sengaja meninggalkan tugas-tugas berat untuknya sebagai bentuk perlakuan tidak adil. Tetapi Aisyah tetap bertahan, karena ia tahu, ia datang ke sini bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk mencari nafkah bagi anaknya. Namun, sampai kapan ia bisa bertahan di tengah orang-orang yang mulai iri dan ingin menjatuhkannya? Hingga suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu barang berharga di istana, sebuah kalung permata yang sangat mahal, dilaporkan hilang. Istana mendadak gempar. Para pelayan diperiksa satu persatu, tetapi tidak ada yang mengaku. Tiba-tiba, seorang pelayan senior berseru, "Bukankah Aisyah yang paling sering masuk ke kamar ratu? Mungkin dia yang mengambilnya." Semua mata kini tertuju kepada Aisyah.
Wajahnya langsung pucat. "Saya tidak pernah menyentuh barang milik ratu," ujarnya dengan suara bergetar. Namun, tuduhan itu terlanjur menyebar. Para penjaga mulai memeriksa barang-barang Aisyah, dan saat mereka membuka lemari kecilnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kalung permata yang hilang, terselip di antara lipatan pakaiannya. Aisyah terperanjat. "Itu bukan milik saya. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sana." Namun, orang-orang di sekelilingnya mulai memandangnya dengan curiga. Ratu Laila menatapnya dengan kecewa, sementara Sultan hanya diam dengan ekspresi sulit ditebak. Khalid yang melihat kejadian itu tiba-tiba berlari dan memeluk Aisyah. "Tidak, Aisyah tidak mungkin mencuri," serunya dengan suara lantang. Tapi apakah kata-kata seorang bocah bisa menyelamatkan Aisyah dari tuduhan ini? Atau ini adalah akhir dari segalanya? Saat semua orang mulai percaya bahwa Aisyah bersalah, tiba-tiba seorang penjaga datang dengan wajah panik. "Tuanku, kami menemukan rekaman dari kamera keamanan di lorong istana." Semua orang terdiam. Dengan cepat, rekaman itu diputar. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas seorang pelayan lain, salah satu orang yang iri pada Aisyah, menyelipkan kalung itu ke dalam lemari Aisyah di tengah malam. Ratu Laila langsung terkejut. Jadi, dia difitnah? Sultan menatap orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan tajam. "Siapa yang berani melakukan hal sekotor ini?" Suaranya menggema di ruangan. Pelayan yang bersalah langsung berlutut, menangis, dan memohon ampun. Saya hanya iri." Aisyah menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang tega melakukan ini kepadanya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah saat Sultan berkata, "Aisyah, kau tidak hanya membuktikan bahwa kau tidak bersalah, tapi kau juga telah membuktikan sesuatu yang lebih besar." Aisyah mengangkat wajahnya, bingung. "Apa maksud tuanku?" Sultan tersenyum tipis. "Kau telah memenangkan hati anakku, dan juga hatiku." Apa maksud dari kata-kata Sultan? Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Aisyah? Aisyah masih terkejut mendengar kata-kata Sultan. Apa maksudnya? Apakah ini berarti ia akan tetap bekerja di istana? Apakah ini berarti ia telah mendapatkan kepercayaan penuh dari keluarga kerajaan? Atau, apakah ini berarti lebih dari itu? Ratu Laila memandang Sultan dengan ekspresi sulit ditebak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya ada keheningan di ruangan itu, sementara semua mata tertuju kepada Aisyah. "Aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai bagian dari keluarga ini," kata Sultan dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aisyah membelalakan mata. "Tuanku, saya tidak mengerti." Sultan menghela napas, lalu menatap Khalid yang masih menggenggam tangan Aisyah erat. "Khalid membutuhkanmu, dan aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kau telah mengubah hidupnya. Tidak ada yang pernah bisa membuatnya setenang ini, seceria ini kecuali kau." Ratu Laila tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia bisa berbicara, Khalid sudah berseru, "Aisyah tidak boleh pergi. Aku ingin Aisyah tetap di sini selamanya." Permintaan polos seorang anak kecil itu membuat hati Aisyah semakin bimbang. Ia tahu ia menyayangi Khalid layaknya anaknya sendiri. Tapi bagaimana dengan Ilham, anaknya yang menunggu di kampung halaman? Bisakah Aisyah tetap tinggal di istana? Ataukah ia harus memilih kembali ke pelukan putranya sendiri? Aisyah tersenyum lembut ke arah Khalid, tetapi dalam hatinya ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Ia menatap Sultan, lalu Ratu Laila, dan akhirnya menatap tangannya sendiri yang masih digenggam erat oleh Khalid. "Tuanku, saya merasa sangat terhormat, tapi saya memiliki seorang anak di Indonesia. Ilham, dia menunggu saya," katanya dengan suara bergetar. Khalid terdiam, wajahnya berubah muram. "Kau punya anak lain?" tanyanya dengan suara kecil. Aisyah mengangguk. "Ya, nak, dia seumuran denganmu." Sultan menatap Aisyah dengan ekspresi serius. "Jadi kau ingin kembali kepadanya?" Aisyah menelan ludah, hatinya begitu berat untuk memutuskan. Di satu sisi, ia merasa Khalid sangat membutuhkan kasih sayang yang selama ini tidak ia dapatkan dari orang tuanya yang sibuk. Tetapi di sisi lain, Ilham adalah darah dagingnya sendiri, anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh perjuangan. Namun,
Sebelum Aisyah bisa memberikan jawaban, Sultan membuat tawaran yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sultan menatap Aisyah dengan penuh pertimbangan. Lalu, dengan suara tegas, ia berkata, "Bagaimana jika Ilham ikut tinggal di sini bersamamu?" Aisyah terkejut. Ia tidak pernah membayangkan kemungkinan itu. "Tuanku, apakah itu mungkin?" Sultan mengangguk. "Tentu saja. Aku telah melihat betapa berharganya kau bagi anakku. Dan aku tidak bisa membiarkan Khalid kehilangan seseorang yang telah membuatnya bahagia. Jika anakmu adalah bagian dari hidupmu, maka ia juga bisa menjadi bagian dari istana ini." Mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Itu adalah hal yang mustahil baginya untuk membayangkan bahwa anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Apalagi, tinggal di dalam istana kerajaan. Khalid tampak bersemangat. "Jadi aku bisa punya saudara laki-laki?" serunya riang. Aisyah tersenyum haru, tetapi di dalam hatinya masih ada satu keraguan besar. Akankah Ilham bisa beradaptasi di tempat yang begitu berbeda dari kampung halamannya? Sultan tidak main-main dengan kata-katanya. Dalam waktu singkat, segala urusan administrasi diselesaikan. Aisyah diberikan waktu untuk pulang ke Indonesia dan menjemput Ilham. Ia bahkan diberikan hadiah yang tak pernah ia bayangkan. Uang dalam jumlah besar sebagai tanda terima kasih dari Sultan dan Ratu Laila atas semua yang telah ia lakukan untuk Khalid. Saat pesawatnya mendarat di tanah air mata Aisyah tidak bisa dibendung lagi. Ia berlari menuju rumah kecilnya dan segera memeluk Ilham yang telah lama menunggunya. Ibu pulang," seru Ilham sambil menangis. Aisyah menciumi wajah anaknya berulang kali. "Maafkan ibu, Nak. Ibu janji, mulai sekarang kita tidak akan terpisah lagi." Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Ilham bahwa hidup mereka akan berubah selamanya? Bagaimana ia bisa meyakinkan anaknya bahwa mereka akan segera berangkat ke negeri yang jauh dan tinggal di dalam istana? Sanggupkah Ilham menerima perubahan besar ini? Ataukah Aisyah akan menghadapi tantangan lain yang tak terduga? Hari keberangkatan tiba. Ilham menggenggam tangan Aisyah erat saat mereka berjalan menuju pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Arab Saudi. Saat mereka tiba di istana, Khalid langsung berlari menyambut mereka. "Kau Ilham?" "Aku Khalid," serunya penuh semangat. Ilham tampak canggung, tetapi Aisyah menepuk bahunya dengan lembut. "Khalid baik, Nak. Kau bisa berteman dengannya." Sultan dan Ratu Laila menyambut Ilham dengan tangan terbuka. "Mulai hari ini, kau juga bagian dari keluarga ini," ujar Sultan dengan senyuman hangat. Air mata Aisyah menggenang. Siapa sangka perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan bisa membawanya ke titik ini? Ia datang ke negeri orang sebagai seorang TKW, seorang janda yang hanya ingin mencari nafkah. Tetapi kini, ia berdiri di tempat ini bukan hanya sebagai seorang pelayan, tetapi sebagai bagian dari keluarga kerajaan.